Pernah lihat seorang kakek berusia 70-an berani menghadang pejabat tinggi sambil menepis tangannya? Video itu viral. Dan dari situlah publik mengenal satu nama yang tiba-tiba jadi pusat perhatian nasional, Manaf Subaidi, pensiunan jaksa yang kini terseret polemik ruko liar di Karawang. Di tengah riuhnya penertiban bangunan tanpa izin, sosok Manaf muncul dengan penampilan sederhana, batik, masker, tubuh rentah. Tapi suaranya justru tegas, penuh emosi. Saya nggak diberitahu ujuk-ujuk dibongkar. Sama siapa? Saya nyewa. Sama lurah dibongkarnya. Oh, sama lurah. Wah, lurah memang sama saya disuruh untuk... Lah iya, tapi kan caranya nggak begini, Pak. Harusnya bagaimana? Harusnya saya beritahu sebab saya nyewa di sini. Sewanya sampai kapan? Sewanya sampai masa bukannya belum habis. Enggak, habisnya sewanya kapan? Sampai tahun depan. Saya lihat kontraknya. Nggak usah, nanti nggak aja bisa dong, kalau Pak. Bapak. Ya sekarang Bapak merintahkan kan Pak. Beritahu saya apa dasarnya. Iya, saya ngerti. Tapi kan harusnya karena saya nyewa harus diberitahu dong. Yang saya. memberitahukannya harusnya PJT, Pak, bukan saya, Pak. Bapak nyewa ke sama siapa? Bapak harus berkoordinasi dengan PJT. Saya sudah koordinasi, Pak, sudah minta. Lah iya, kenapa ini Bahkan dibongkar? kewajibannya, ya Pak. Nggak bisa saya nanya aja begini. Oh, iya, memang negara ini begini. Siapa sebenarnya beliau? Kenapa begitu yakin menolak pembongkaran bangunan di pinggir sungai? Manaf ternyata bukan figur biasa. Ia pensiunan jaksa, pernah bertugas sebagai penyidik Kejaksaan Agung, bahkan disebut ikut menangani kasus besar di awal 2000-an. Ia juga pernah memeriksa tokoh penting negara saat bertugas di luar negeri. Rekam jejak itu membuat banyak orang awalnya bersimpati, mengira ia sedang membela hak yang benar. Tapi polemik ini punya sisi lain. Ketegangan terjadi saat pemerintah Provinsi Jawa Barat menertibkan bangunan yang berdiri di area Sungai Pasir Panggang, Karawang, bangunan tanpa izin yang disebut ikut memicu banjir. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, turun langsung. Ia menjelaskan tujuan penataan melindungi warga dan lahan pertanian yang tak bisa digarap akibat aliran air tersumbat. Namun Manaf menolak. Ia bersikukuh bangunan itu disewa atas nama dirinya. Ia mengaku sudah mengurus perizinan meski tak pernah mendapatkannya. Situasi memanas ketika Deddy mencoba merangkul, tapi tangannya ditepis. Publik melihat ketegangan itu sebagai benturan dua generasi, pejabat yang ingin menata, dan warga yang merasa diperlakukan tidak adil. Pak, dengerin. Kalau demi kepentingan rakyat, Saya tahu mencegah banjir, tapi demi kepentingan orang. Orang itu punya hak. Kalau sewanya bisa ada, saya nanya. saya minta Bapak sewa sama PJT sampai kapan saya bilang? Saya buktikan. Mana? Sampai kapan? Kalau memang tahu nanti kita tahu. Ya udah. Gitu loh. Bapak saya gini, Pak. nanya aja sama Pak, pemerintah. kalau banjir nggak Saya akan nanya. tahu kalau banjir, tapi Ya. ini kan nggak pernah banjir. Oh, nggak pernah banjir. Jadi Nggak. Bapak pengen banjir. Loh, Dengerin. begitu. Bentar. Bapak di sini nggak banjir, di sana banjir, Pak. Lah iya, tapi kan caranya di sana kan berbeda. Ya, kalau di sana dibuka, di sini harus dibuka. Mbak, tahu, saya tahu. Kalau di sini caranya dibuka. nggak begini. Oke. Caranya nggak begini. Caranya. Saya nyewa di sini. Ya nanti komplain sama PJT aja. Bapak seenaknya aja juga sih. Ini negara, Pak. Saya juga yang menjalankan tugas negara. Iya. Saya juga negara. Saya harus dilindungi oleh negara juga. Saya juga melindungi Saya rakyat. warga negara. Mana? Lo lindungi rakyat dari banjir. Nah, saya nggak dilindungi. Banjir. Rakyat di sana kebanjiran. Di sini nggak bisa nyawa. Di sini nggak bisa nyawa 20 hektar, Pak. Tapi caranya tidak seperti ini, Pak. Cara bagaimana? Negaranya itu ada aturannya. Ada. Ini juga ada. Ini begini. Ada IMB-nya. Ada IMB. Saya Ada IMB saya nanya. IMB memang tidak dipindahin oleh. Oh ya berarti Bapak melanggar aturan. Ada IMB-nya nggak? Lo nggak ada IMB-nya nggak boleh. Kan dilarang, Pak, membangun bangunan di atas sepadan sungai. Saya udah minta IMB-nya, tapi Berarti oleh Pemda tidak dikeluarkan, bangunannya melanggar. Namun pada penertiban berikutnya, fakta baru muncul. Para penyewa ruko datang mendampingi. Dari mereka, informasi mengejutkan terungkap. Bangunan tanpa izin itu ternyata disewakan Manaf kepada pihak lain. Ada yang membayar 90 juta rupiah per tahun. Ada yang kontrak 5 tahun dengan 75 juta per tahun. Padahal bangunannya berada di atas lahan PJT, melanggar aturan sungai, dan tidak memiliki izin apapun.
Dedi pun menghitung potensi pendapatannya. Ratusan juta setahun bahkan bisa tembus 1 miliar, ujarnya. Publik yang tadinya kasihan langsung terdiam. Banyak yang mulai mempertanyakan integritas Manaf, terutama karena ia mantan penegak hukum. Ironinya terasa kuat seseorang yang puluhan tahun bersentuhan dengan aturan, kini justru berkonflik karena bangunan yang jelas tak sesuai regulasi. Dampaknya pun panjang. Manaf yang menjabat di Yayasan Buana Pangkal Perjuangan akhirnya dinonaktifkan. Pihak yayasan menegaskan bahwa sikapnya adalah tindakan pribadi dan tidak mewakili lembaga. Kini perjalanan Manaf menjadi cermin yang pahit namun penting bahwa reputasi masa lalu tidak selalu sejalan dengan pilihan hari ini. Bahkan mantan penyidik pun bisa berhadapan dengan otoritas yang dulu pernah ia wakili. Dan pada akhirnya publik bertanya satu hal di antara pengalaman panjang dan polemik yang kini muncul, di manakah sesungguhnya jejak integritas itu berdiri?